Kalau kita nulis misalnya di website kita pribadi, misalnya kan Iya. di kayak Blogspot Mm. atau WordPress atau Iya. bahkan di media sosial, Mm. ada yang salah orang tersinggung, orang Mm. tuh bisa aja mengugat kita pakai UU ITE. Iya. ITE. Orang gampang saja bikin Mm. eh, video gitu kan Iya. menampakkan wajah Mm. pejabat publik tertentu atau dari tokoh partai politik tertentu itu kan sekarang kan itu dia gitu kan. Nah, bagaimana peran pers sendiri? Peran pers sendiri itu ya melakukan cek fakta gitu kan. Iya. Pernah saya menulis berita tentang Mm. sebuah apa perusahaan yang tidak menggaji karyawannya gitu kan, Iya. yang telat gitu kan gaji Iya. karyawan. Terus saya bikin beritanya. Setelah berita itu beredar gitu kan, Mm. gaji karyawannya Iya. dibayar. Nah, saya merasa Mm. sangat senang sekali gitu Iya. kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKS yang menghadirkan berita, cerita, informasi bersama saya Maryam untuk 1 jam ke depan. Kali ini tepat pada tanggal 9 Februari tahun 2026 kita memperingati Hari Pers Nasional. Dan saat ini juga kita sudah kehadiran salah satu jurnalis kita ya yang sangat masih muda tapi sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dan kita nanti akan membahas tentang tema kita juga yang luar biasa juga. Setelah hadir bersama saya Bang Fahru, tepuk tangan dong. Bang Fahru, apa kabar Bang Fahru? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bang Fahru. eh, Mungkin diceritakan dulu pengalamannya pernah di mana aja nih selama jadi jurnalis. Dulu saya kuliah di Mhm. Universitas Negeri Padang. Mhm. Saya aktif di Surat Kabar Kampus Ganto UNP. Di sana saya menjabat sebagai pemret, pemimpin redaksi. Mhm. Tamat kuliah tahun 2019, Mhm. saya jadi wartawan di sebuah media lokal di Sumatera Barat ini namanya Kovesia.com. Jadi reporter. Terus setelah 1 tahun, Mhm. saya lanjut ke padangkita.com. Oke. Di sana ada beberapa tahun, terakhir jabatan sebagai redaktur. Oke. Dan sekarang? Sekarang di Sip Sumbar. Oke, sekarang di www.sipsumbar.com ya Iya. sebagai reporter juga, ya redaktur udah merangkap editor juga ya. Dan karena kan tema kita itu pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat. Waduh, temanya luar biasa banget nih. Sekarang kan sebenarnya enak ya sekarang kalau mau jadi jurnalis kita tuh tinggal bikin apa namanya media online terus jadi bisa nulis. Kalau zaman dulu ada blogspot juga gitu kan. Tapi yang Bang Fahru rasakan saat ini gimana tuh? Menjadi seorang jurnalis tuh emang semudah itu ya sekarang ya. Kita bisa nulis di media media online. Sebenarnya kalau jadi jurnalis itu, Mhm. kalau dari pengalaman saya ya, Iya. kita pertama harus gabung ke media yang benar-benar jelas. Iya. Maka indikator jelasnya dia Mhm. harus verifikasi Dewan Pers gitu. Oke. Sebenarnya kalau zaman sekarang, betul sekali kata Zah, Mhm. bikin media itu gampang sekali gitu. Iya. Iya. Bisa dengan sewa beli domain, sewa server, pakai tema Blogspot atau WordPress, itu Iya. bisa Mhm. eh, bikin media gampang. Iya. Cuman gimana caranya mengidentifikasi media itu jelas atau tidak? Ya, kita Iya. cek di situs Dewan Pers, media ini terverifikasi Dewan Pers nggak atau tidak? Iya. Iya. Nah, kalau terverifikasi Dewan Pers, nah itu bagus medianya. Terus wartawannya ada kartu pers nggak? Nah, sama sekarang kan bisa aja eh, banyak dia bilang wartawan, cuman dia tidak punya kartu pers. Pun kalaupun ada kartu pers karena gampang ya bikin bikin apa istilahnya kartu pers itu gitu kan. Cuman kita cek lagi medianya jelas, Iya. dia terakhir terverifikasi Dewan Pers enggak gitu. Iya. Iya. Gitu. Berarti ya harus dilihat juga track recordnya ya, yang kita Iya, lihat websitenya, terus dia tergabung atau iya, enggak gitu kan. iya. Oh, untuk di Sumatera Barat ini, mungkin apa di Kota Padang ini ada asosiasinya nggak sih? Apa sih untuk persatuan gitu kan, untuk wartawan dan jurnalis itu apa yang sudah Bang Faru ikutin? Kalau di Sumbar ini Mhm. lumayan banyak, Zah. Iya. Ada namanya AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia.
terus ada juga PWI, Pewarta, Mhm. Persatuan Persatuan Wartawan Wartawan Indonesia, terus ada juga mhm, yang televisinya IJTI, Ikatan Televisi, jurnalis. Jurnalis Televisi Indonesia, Mhm. terus ada juga eh, wartawan fotonya ada juga organisasinya, gitu. Macam-macam lah gitu. Iya, iya. Berarti lumayan banyak ya Lumayan banyak lah. asosiasi-asosiasi itu. Iya, Tapi yang jelas kan kalau untuk di kepemerintahan memang harus tersertified ya. Dia iya, itu memang sudah tersertifikasi dari Dewan Pers gitu kan. iya, Jadi memang nggak sembarangan juga sebenarnya. Tapi berarti kalau untuk orang yang hanya sekedar ingin nulis-nulis, ya sebenarnya mudah ya, tinggal bikin iya, apa ada domainnya, ya kan. iya. Ya udah bikin itu. Tapi, Kalau saran saya mm, kalau ya, kalau orang ingin apa mhm, eh, dia bukan wartawan tapi ya, kalau ingin nulis ya silakan aja nulis apa gitu kan. iya, mhm. Tapi hati-hati UU-nya beda. Iya, iya, Kalau kita menulis, kita wartawan menulis iya, di media yang sudah iya, terverifikasi Dewan Pers, itu kalau ada berita kita yang salah kena gugat mhm, itu pakai UU-nya mhm, UU Pers dilindungi iya, undang-undang. iya, Cuman kalau kita nulis misalnya di mhm, di website kita pribadi misalnya kan iya, di kayak Blogspot mhm, atau WordPress atau iya, bahkan di media sosial mhm, ada yang salah orang tersinggung orang mhm, tuh bisa aja menggugat kita pakai UU ITE iya. ITE gitu kan. Perbuatan tidak menyenangkan ya. Ah, Nah, itu jadi bisa pidana gitu. iya, tantangan terbesar yang dihadapi sekarang nih seorang jurnalis sekarang apalagi dengan ada teknologi AI kan. Jadi kesannya tuh kayak aduh wartawan tanda kutip ya, Iya, kesannya mungkin "Ah, udahlah nggak usah cukup kita temukan 5W1H-nya ya udah bisa jadi itu berita gitu kan. iya. Jadi kalau Bang Fahru ngelihatnya gimana nih? Tantangan apa malah ya udahlah ini kan mempermudah gitu kan. Tapi apa menjadi satu ini kan sebagai alat lah, sebagaimana kita bisa menggunakan. Atau justru ini bisa menghilangkan pekerjaan dari seorang jurnalis sendiri tuh. Gimana tuh tanggapannya? Eh, saya melihat ya AI ini sangat Mhm, signifikan iya, perkembangannya. Kalau mhm, saya jadi wartawan sekitar 3-4 tahun yang lalu, mhm, eh, apa banyak sekali misalnya foto, video beredar. iya, Ada video yang beredar misalnya kan mhm, wartawan kita sebagai jurnalis tahu mhm, bahwasanya video ini memang benar terlepas iya, bahwasanya video ini mhm, video yang salah gitu kan mhm, narasinya atau gimana gitu iya, kan. Cuman video itu jelas gitu kan. Cuman di era sekarang udah muncul namanya AI. Video itu bisa dibikin iya, oleh apakah namanya dengan ChatGPT, Gemini dan iya, semacamnya gitu kan. mhm, Uh, dan itu tantangannya sangat besar iya, bagi jurnalis sekarang. Nah, di sini dituntut peran wartawan sendiri, peran media. mhm, mhm, Media itu berfungsi sebagai wartawan bertugas sebagai orang yang memverifikasi fakta gitu kan. Uh, jika berada sebuah video yang viral di masyarakat gitu kan atau sebuah foto iya, uh, harus dicek lagi gitu kan mhm, apakah video atau foto ini memang fakta atau iya, sebuah fake news gitu kan mhm, harus dicek gitu kan dan itu ada tata caranya bisa dipelajari gitu iya, kan. Kalau kita lihat kalau video-video bikinan AI itu kan videonya agak kaku orangnya iya, kalau bicara kadang mulutnya tidak sesuai iya, dengan apa yang mhm, disampaikannya mhm, gitu kan mhm, atau kadang ada anggota tubuhnya yang iya, hilang-hilang gitu kan. Nah, itu video AI itu salah satu cara iya, mengidentifikasi mhm, video hasil AI atau mhm, gimana mhm, gitu kan. Eh, terus kalau kita lihat apakah AI ini bisa dimanfaatkan oleh jurnalis, apakah bisa menggantikan pekerjaan seorang jurnalis? iya, gimana tuh? Menurut saya tidak bisa gitu kan. Mhm, Soalnya jurnalis itu eh, bukan hanya tugasnya menulis berita. iya, Nah, jurnalis itu tugasnya mhm, mengumpulkan informasi, datang mhm, ke lapangan, gitu kan, eh, melakukan verifikasi, gitu kan, mhm, terus menuliskan, gitu kan, belum lagi mhm, wawancara atau membaca mhm, referensi, gitu kan, terus menuliskannya, di menuliskan ini kalau AI itu kan pakai algoritma, iya, tapi kalau wartawan menulis, itu ada rasanya, gitu kan, ada sense-nya. iya, Dan itu yang tidak
ada di AI. Iya, Tulisan hasil AI itu kadang nggak ada sense-nya gitu iya, kan. Kalau iya. wartawan bisa sense-nya gitu kan. Diksinya, diksi apa sih yang bisa menggerakkan masyarakat ketika atau pembaca ketika membaca berita kita ini, itu dia. Feel-nya ada lah ya Feel-nya ada itu. dibandingkan. Dan itu bisa dirasakan gitu, Iya, apakah ini hasil AI atau iya apa. betul Dan Bang. saya bertemu dengan teman-teman di lapangan, Mhm. AI ini memang banyak juga kawan-kawan yang menggunakannya dalam menulis berita. Oh, berarti udah banyak ya? Udah banyak. Iya, iya. Cuman kalau dari saya, Mhm, eh, sebaiknya dalam menulis berita pun, mhm. biarlah kita aja yang menulis, nggak usah minta bantuan AI gitu. Iya, iya. Soalnya diksi berita hasil AI itu berbeda sense-nya dengan hasil kita sendiri. Betul, betul. Betul. Nah, jadi bagaimanapun itu nggak bisa Ya. tergantikan ya. Namun bisa juga dimanfaatkan. Iya. Saya lihat sekarang di Mhm, media-media mainstream pun mhm, dia bikin misalnya bikin video gitu kan, mhm, konten video, mhm. bisa diselipkan audionya itu pakai AI gitu kan. Iya. Ada narasi-narasinya itu di Mhm. kayak AI membacakannya gitu. Iya, iya, iya Itu betul. menurut saya bisa aja sih gitu kan. Mhm. Cuman tuh tantangannya Iya. ke depan lumayan besar juga gitu Iya, kan. betul. Apalagi sekarang AI macam-macam kan yang Iya, diciptakan dan sudah mendekati kayak untuk video aja sudah mulai mendekati ke aslinya, terus iya, juga dari voice-nya sampai penulisan pun kan ya sudah kita lihat ya banyak penulisan-penulisan ilmiah pun menggunakan AI dan kita agak apa ya susah juga gitu kan. Kita tahu itu fake atau palsunya itu kan ketika orang bisa mempresentasikan, ketika memang apa dibaca secara detail gitu kan orang itu bisa menjelaskan atau enggak itu ketahuan fake atau enggaknya. itu, Oke, terus selanjutnya adalah tentang fenomena hoax nih. Nah, berita-berita hoax dan disinformasi secara masif nih ya. Nah, itu menurut Bang Fahru gimana sih peran pers itu seperti apa gitu untuk bukan membasmi ya, ya, ya mungkin bahasanya membasmi, memberantas atau gimana nih memberikan edukasi ke masyarakat untuk tidak mudah gitu, apa ketika mau dapat berita-berita hoax itu langsung bikin viral, bikin langsung di-forward ke sana ke sini. Gimana sebagai seorang jurnalis kasih edukasi ke masyarakat ya, pemirsa kita. Gimana tuh Bang? sebenarnya berita hoax Mhm. nih Iya, eh, sudah memang merupakan mhm, gejala gejala dari dulunya gitu kan. iya, Dulu kita hanya bikin berita misalnya dicetak, terus ke mhm, radio, ke televisi, terus masuk era media sosial, mhm, mhm. ah, berita-berita hoax nih gampang aja beredarnya kan. Terus sekarang ada AI gitu kan, AI, Iya, eh, orang gampang saja bikin mhm, eh, video gitu kan, iya, menampakkan wajah mhm, pejabat publik tertentu atau dari tokoh partai politik tertentu itu kan sekarang kan itu dia gitu kan. Nah, bagaimana peran pers sendiri? Peran pers sendiri itu ya melakukan cek fakta gitu kan. iya, Dicek ada misalnya ada video viral di masyarakat kan, betul. atau sebuah berita apa narasi tertentu beredar di media sosial dan itu beredar viral gitu. Mhm, Dan mhm. itu harus dicek oleh jurnalis. Iya, Nah, cek fakta gitu. iya, Dan itu memang bisa dipelajari gitu oleh jurnalisnya. iya, Nah, bagi masyarakat sendiri yang ketika menemukan sebuah informasi dalam bentuk teks, audio, atau video, mhm, itu jangan langsung menyebarkannya. mhm, Harus tahan dulu, iya, tahan jempolmu gitu. iya, Lalu lakukan cek, mhm, cek mhm, imbalance-nya, ceknya. Maksudnya mhm, dicek berita ini dari informasi ini dari mana sih gitu kan. mhm, Nah, terus kita cek lagi misalnya apakah sudah ada mhm, beritanya tayang di media-media yang terverifikasi atau gimana mhm, gitu kan. Hati-hati pokoknya. Eh, Soalnya informasi yang beredar yang kalau kita mudah saja misalnya mhm, klik share, iya, nah, sementara berita yang kita mhm, dapatkan ini belum tentu kebenarannya gimana. Jadi betul. pastikan dulu kebenarannya gimana gitu. Mhm. Gitu ya. Oke, terima kasih ya. Jadi buat mencerahkan juga nih ke pemirsa sekalian, ketika kita mendapatkan informasi
walaupun itu sebenarnya mungkin dari salah satu portal berita kan ya, kan Ya. banyak juga kan beberapa case ya apa ya, yang berita yang disampaikan juga nggak benar gitu. Makanya mungkin kalau kita dari salah orang pers ini memang nanti kalau ada kesalahan kan kita dikasih waktu untuk press conference kan ya, kasih tahu bahwa Ada berita hak jawab ada namanya. tuh ada untuk klarifikasi Iya. bahwa ini nggak benar dan nanti hak jawab dari mungkin orang yang diberitakan atau institusi kan ya. Jadi Tapi biasanya kalau mhm, kita gimana? kerja di media gitu Iya, kan, mhm, eh, jika ada informasi kan wartawan nulis gitu iya kan. betul. Nanti eh, setelah Mhm, beritanya sudah ditulis oleh wartawan itu diperiksa lagi oleh redaktur gitu kan. Jadi iya, tidak bisa tayang. Berbeda dengan misalnya individu ada seseorang itu kan dapat informasi atau bikin-bikin aja gitu kan. Kan nggak ada yang dewan redaksi yang iya, memeriksa apakah berita orang atau informasi orang ini benar atau tidak gitu. mhm, iya betul. Nah, itu sih. Jadi kalau di media ini untuk mencek informasi itu ada jenjang-jenjang gitu kan. Mhm, Itu sih. iya, jadi memang harus dibutuhkan apa namanya kesabaran dulu ya, karena kan kita udah banyak case juga kan. Jangankan untuk menyebarkan berita ya, kita komen aja ketika orang itu nggak senang bisa melaporkan kita kan dengan perbuatan tidak menyenangkan. Apalagi kalau kita salah apa namanya salah memberikan info terus forwardin kemana-kemana gitu kan. Nah, bisa jadi feedbacknya luar biasa sama orang yang melakukan itu. Dan sekarang nih, menurut Bang Fahru nih, untuk kondisi pers di Sumatera Barat nih, ya kacamata seorang anak muda ya, jurnalis muda, gimana sih perkembangannya gitu? Apa yang dilihat nih fenomenanya sekarang? Ya kan udah jelas nih kayak dari koran aja kita udah jelas kan, udah beralih kita semua ke digital. Mungkin yang kalau sekarang masih ngeliat nggak sih orang nyetak koran tuh kalau karena udah agak jarang ya ngelihat koran. Mungkin ada beberapa instansi masih bisa menemukan lembaran-lembaran koran. Majalah pun kayaknya udah jarang banget, susah menemukan itu gitu. Nah, gimana Bang Farul melihatnya nih perkembangan apa namanya media yang khususnya ada di Sumatera Barat di Padang ini? Kalau saya lihat Hmm, perkembangan media di Sumatera Barat iya, ini permasalahan di mana-mana gitu kan. iya, Eh, Melihat perkembangan zaman sekarang itu yang begitu cepat gitu kan. iya, Eh, dari media sosial ke AI, ah, kita hmm, harus cepat melakukan transformasi gitu. Intinya kita sebagai orang yang bekerja di media itu kan, apakah wartawannya, apakah redakturnya, pemimpin redaksinya, atau orang yang di balik layar dan dari redaksi gitu kan, iya, seperti pemimpin umumnya gitu kan, pemimpin umum di media itu harus cepat. Ini yang saya rasakan harus cepat menanggapi perubahan bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi berita gitu betul, betul, dan harus bisa menyesuaikan gitu. iya, iya, Misal sekarang eh, kan kalau sekarang ini kan masyarakat kalau ingin mendapatkan informasi paling banyak kan dari media sosial gitu kan. betul, betul, Maka maka media apakah itu media televisi, apakah itu media cetak atau media online gitu kan, dia harus punya saluran yang bisa membuat masyarakat kalau ingin mendapatkan informasi bisa melihat saluran tersebut. Maka media itu harus punya media sosial, harus memanfaatkan media sosial itu kata kuncinya itu kan. Nah, dia harus punya YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan masing-masing media itu pun eh, pembacanya atau orang yang mainnya itu beda-beda gitu iya, kan. Kalau Instagram tuh lebih anak muda gitu kan. Kalau TikTok tuh generasi apa? Yang Gen Z baru-baru ya, Gen Z gitu kan. Kalau Facebook tuh emak-emak banyak biasanya. Itu berbeda-beda gitu kan. Dan dan orang media itu harus melek dengan hal tersebut gitu. Eh, jadi memang sekarang tuh istilahnya ya harus mau iya, bertransformasi ya. iya, Karena kita lihat ya istilahnya dulu dari koran, akhirnya koran ditinggalkan gitu kan. iya. Dulu Bukan ditinggal ya, nggak, ya udah mulai tergerus lah iya istilahnya ya. terus. Mungkin pengalihannya adalah ke Iya, media digital. iya, Dan sekarang mungkin kalau kita lihat kan
semuanya itu hampir punya lah seluruhnya saluran. tuh saluran media sosialnya kan. Dan Iya, mereka pun akhirnya bikin dengan konsep pemberitaan yang disukain masyarakat iya, ya. Kayak sekarang mungkin kalau kita ngeliat info sumber, pasti maunya ngelihatnya tuh yang ada video, ya kan yang kayak versi-versi reels ya. iya, Video, ada captionnya gitu kan. Terus juga video-video singkat gitu kan. Nah itu kayaknya yang disukai masyarakat saat ini kan. Dibandingkan kalau dengerin berita 1 jam dengan zaman dulu kita kan yang harus duduk tegak gitu kan. Dan sekarang kan memang kita intinya memang harus mau bertransformasi ya. iya, Radio pun sekarang kita lihat hampir mungkin sebagian besar memiliki media sosial. iya, Bahkan radio pun ketika dia siaran di live kan gitu kan. Entah kayak ke YouTube, ke Instagram, Facebook. Ya memang harus mau nggak mau harus bertransformasi gitu. Apalagi kita yang jaraknya nih kayak anak kan memang di milenial ya. Nah, yang Gen Z belum lagi ntar Gen Alpha yang memang amat sangat update untuk di dunia permedsosan ini gitu kan. iya. Oke, oke nih di segmen terakhir nih mau tanya dulu nih untuk Bapak Haru ya yang sudah sekian lama ya jadi seorang jurnalis. Saya pun merasakan dulu ya ketika menjadi seorang jurnalis dari ya dari televisi, radio gitu kan happy gitu kan, memang karena senang gitu, senang dengan dunia broadcast, dengan dunia kewartawanan itu senang senang sekali gitu. Makanya kerjanya enjoy aja, mau begadang, mau pergi ke sana ke sini happy gitu. Dan mungkin itu yang dirasakan sama Bang Paru ya, Iya, udah ke sana ke sini walaupun jurusan kuliahnya aku tadi fisika ya, fisika. Tapi banyak juga jurnalis kita memang nggak linear, tapi justru karena hobinya nulis ya, terus jalan-jalan, terus juga ya untuk apa ya dapat ketemu orang baru gitu kan. Itu mungkin ada hobi tersendiri. Nah, sekarang Ana ingin tahu nih, kalau dari Bang Fahru sendiri tipsnya untuk anak-anak muda yang mungkin yang anak-anak SMP, SMA, ini kan masuk newbie nih ya. Tipsnya apa nih ketika dia memang mau nanti menjadi seorang jurnalis ya. Mungkin apakah nanti kuliahnya harus linier atau ya udah kuliahnya apa aja tapi ya diasah aja menulisnya dari sejak dini. Apa nih tipsnya nih? Kalau tips dari saya bagi Mhm, anak-anak muda yang ingin iya, jadi jurnalis, mhm, itu terserah aja mhm, mmm, jurusannya apa gitu kan. Tapi mhm, kalau ingin yang lebih lebih fokus bagus, ya? lebih Iya, fokus, maka harus masuk jurnalistik ya, ya komunikasi. jurusan jurnalistik atau komunikasi itu bagus gitu kan. Cuman banyak juga teman-teman yang berasal dari jurusan berbeda gitu kan, Mhm, mhm, dari keilmuan yang berbeda yang jadi jurnalis. mhm, Eh, itu bisa saja gitu kan. Eh, nah, bagi kawan-kawan yang ingin jadi jurnalis, itu intinya apa? mhm, Harus ada niat gitu, harus ada kemauan untuk menjadi mhm, seorang jurnalis mhm, hebat. Terus coba baca-baca biografi jurnalis gitu kan, mhm, jurnalis-jurnalis hebat di Indonesia kayak iya, NDF Noya yang mhm, mampu program KND iya, gitu kan. bos saya gitu. Iya. Itu sih Zah. Oke, itu salah satu Iya, tipsnya ya. itu. Nah, tadi udah kasih tahu tipsnya ya untuk pemirsa ya yang mungkin punya anak atau mungkin yang para Gen Z milenial yang milenial yang punya anak di Gen Alpha nih ya. Dan sekarang coba diceritain apa ya suka dukanya lah sedikit ketika selama jadi jurnalis. Apa banyak sukanya atau dukanya? Tapi nggak apa-apa dipaparkan aja suka dukanya apa gitu. Kalau sukanya apa ya? Hmm. Banyak sih Zah. Hmm. Eh, kita bisa bertemu banyak orang gitu kan. Ke dia pejabat atau orang biasa gitu kan. Iya. Eh, itu pengalaman yang luar biasa sendiri bagi saya gitu. Hmm. Hmm. Terus pengalaman lainnya, saya bisa nulis gitu kan, Hmm. Iya, nulis berita yang bisa berdampak bagi betul. pembaca gitu kan. Mhm, Pernah saya menulis berita tentang mhm, sebuah apa mhm. perusahaan yang tidak menggaji karyawannya gitu kan, Iya, yang telat gitu kan menggaji iya, karyawan. Terus saya bikin beritanya. Setelah berita itu beredar gitu kan, mhm, ah, gaji wartawannya dibayar gitu, gaji karyawannya iya, dibayar. Nah saya merasa mhm, sangat senang sekali gitu iya, kan. Terus pernah juga
ada kejadian Mhm. perantau Minang gitu kan, Iya. di suatu daerah gitu kan. Mhm. Dia Mhm. ingin pulang kampung, cuman karena dapat musibah gitu kan, Iya. nggak uangnya nggak ada gitu kan. Mhm. Terus diberitakan ada aja orang yang menolongnya gitu kan. Iya. Akibat berita yang Pemberitaan itu ya. berita itu gitu kan. Mhm. Dan itu bukan satu dua buah Iya. saya rasakan tuh, Iya. banyak tuh. Mhm. Mhm. Terus suka lainnya apa gitu? Mhm. Bisa jalan-jalan, gitu. Iya. Liputan sambil jalan-jalan gitu. Iya. Ketemu orang baru ya. Gitu. Iya. Banyak lah. Tapi dukanya Mhm. banyak juga gitu. Iya. Apa dong sebutin Dukanya dukanya? pertama Mhm. eh, kerja sebagai wartawan ini Mhm. kerja 24 jam, Betul, nggak betul. terbatas oleh Iya. waktu gitu kan. Iya. Kadang malam-malam sedang tidur gitu kan, Iya. kena telepon sama redaktur, ada Iya. kebakaran di Pasaraya, Iya. tolong Itu. liput. Nggak boleh lawan, nggak boleh membantah gitu kan. Iya. Karena redaktur atau pemret itu komandan di Iya. Surabaya. Maka harus bangun gitu kan, harus Iya. gas Iya. motor, Iya. terus Iya. pergi liputan gitu Iya. kan. Nah, kalau ada banjir, kita Mhm. harus ke lapangan gitu kan, basah-basah gitu kan. Mhm. Nah, itu lumayan melelahkan juga gitu kan. Iya. Terus dukanya kita harus berpikir loh, apa berita yang menarik di masyarakat sekarang gitu kan. Iya. Misal hari ini kan, Mhm. besok kita cari liputan besok apa sih yang menarik gitu Mhm. kan. Dan itu membuat kita berpikir 24 jam gitu. Iya. Nah itu sih Zah. Mhm. Terus dukanya ini bukan yang bukan saya aja enggak. Ini teman-teman secara umum kesejahteraan sudah masalah kita. Betul. Iya. Banyak Iya. media-media ini Yang banyak dikeluhkan ya. ya Mhm. eh, tidak menggaji jurnalisnya secara layak gitu Iya. kan. Iya. Iya. Dan kita meminta harus ada upah layak bagi wartawan itu sendiri. Betul. Jangan sampai tahunnya udah capek-capek bikin berita gitu kan. eh, Mhm. Dia nggak Mhm. digaji dengan layak Iya. gitu. Sesuai Nggak sesuai standar lah ya. standar. Iya. Dan Oke. itu harus kita perjuangkan kesejahteraan bagi wartawan. Sehingga Oke, Masya Allah. Terima kasih Bang Fahru ya yang sudah gitu. kasih kita pengalaman, tips, terus juga cerita-cerita menarik yang pastinya ini akan menginspirasi kita semua ya. Khususnya mungkin yang para pendengar dari Gen Z, Gen Alpha ya kan, milenial juga yang mungkin bisa menginspirasi. Atau mungkin kalau Mas baru kepikiran mau jadi seorang jurnalis kan di usia senja ini bisa juga ya. Jadi nggak melulu, aduh kayaknya udah telat nih, nggak ada seperti itu ya. Baik, itu tadi obrolan kita tentang apa apa ya pengalaman ya dari Bang Fahru, terus juga apa yang sudah dirasakan, terus juga kasih tips dan terakhir nih pertanyaannya, harapannya pada hari pers ini apa? Harapannya Harapan saya di hari pers ke ini depannya? Ya. semoga kalau saya dari wartawan nih, semoga wartawan Mhm. di Indonesia itu bisa mendapatkan upah yang layak. Mungkin. Nih, Amin. terus apa lagi? Terus itu sih Zah, intinya. Oh, intinya itu ya. Berarti sesuai tema ya, pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat ya. Iya, Salah satunya memang supaya jurnalis kita ya apa ya, terangkat ya, iya. terangkat derajat tanda kutip ya sesuai minimal UMR lah ya. Baik, itu obrolan kita. Terima kasih Bang Fahru atas kehadirannya di podcast kita kali ini di Hari Pers yang tepatan tanggal 9 Februari tahun 2026 yang Siap. tentunya ini menginspirasi kita semua bagi yang sudah mendengarkan, yang terlibat di jurnal juga pasti bangga nih ya bahwa menjadi jurnalis itu suatu hal yang membanggakan lah ya. Tadi kan Bang Faru udah cerita bahwa dengan pemberitaannya yang ia buat ternyata bisa impact berdampak positif untuk orang banyak. Baik, itu saja perbincangan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di podcast mendatang bersama saya Maria dan Bang Fahru. Kita ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.